Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman minhul bidayah wa ilayhin nihayah. Wassalatan wassalamu ala hadi masjidil hidayah wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal wilayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala aydan Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam salaka yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluh. Segenap DKM Masalah Al-Muhajirin saya hormati, beserta para sepuh, para guru, para asatidz dan seluruh jamaah Masalah Al-Muhajirin yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini atau sore menjelang malam hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk bisa duduk bersama di majelis ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka meraih daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang senantiasa diberikan petunjuk, ridho dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tetap Allah limpah curahkan pada baginda alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya. Para jamaah rahimakumullah, seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan kitab Hidayatus Shaliqin, terlebih dahulu kita membacakan surat Al-Fatihah yang kita hadiahkan atau kita khususkan untuk muallif ataupun sahibul kitab Syekh Abu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan Syekh Abdul Somad Al-Palembani, serta Fatihah tersebut juga kita senantiasa kirimkan, kita hadiahkan untuk almarhumah segenap para orang tua kita, guru-guru kita, dan kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka dan juga menempatkan mereka di sisinya yang mulia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wash shuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i al-'amilin wal salihin wa jami'al malaikatil muqarrabin, khususan Syairulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kitab Hidayatus Salikin, kita masih di pasal faslun fi adabil isti'dadi lisairis shalawat. Pasal yang menyatakan tentang adab mensediakan bagi segala waktu salat. Adapun dalam pasal ini kita sampai dengan pembahasan yaitu amaliyah yang mengiringi salat fardu asar, dimulai dari mendengarkan dan menjawab seruan muazin ketika kumandang asar, kemudian kita juga minimal mengerjakan salat sunnah sebelum asar 2 rakaat, syukur-syukur bisa 4 rakaat. Walaupun 4 rakaat sebelum asar menurut ulama fikih itu hukumnya ghairu muakkad, tapi di kalangan ahli tasawuf 4 rakaat sebelum asar itu semua, termasuk bahkan yang 22 rakaat qobliyah ba'diyah yang mengiringi salat fardu yang 5, itu semuanya muakkad, penting itu di sisi ahli tasawuf. Tapi kalau menurut para fuqaha, ulama-ulama ahli fikih, dari 22 rakaat salat rawatib yang mengiringi salat fardu itu hanya 10 yang muakkad dan sisanya 12 adalah ghairu muakkad. Adapun bagi kita, terlepas status hukum itu apakah muakkad maupun ghairu muakkad, maka yang penting bagi kita ketika kita ada kesempatan, kerjakan, baik itu yang muakkad, qobliyah maupun ba'diyahnya, termasuk sebelum asar. Jamaah rahimakumullah, apa yang menjadi dasar landasan para ulama tasawuf sehingga mengatakan bahwa 4 rakaat sebelum asar itu dikatakan mereka muakkad? Mereka melandaskan hadis, ada beberapa hadis di sini. Yang pertama, rahimallahu 'abdan shalla arba'an qabla al-'asri. Artinya Allah memberi rahmat kepada hambanya yang salat 4 rakaat sebelum fardu asar. Jamaah rahimakumullah. Kemudian hadis lainnya yaitu man shalla qabla al-'asri arba'an harramallahu 'alan nar. Barang siapa yang salat sebelum asar 4 rakaat, maka diharamkan atasnya api neraka. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau sebelumnya waktu zuhur itu hadis yang mengatakan ganjaran harramallahu 'alan nar, diharamkan dari api neraka. Kalau waktu zuhur itu yaitu apabila kita mengerjakan man hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhri, kemudian wa arba'i ba'daha harramallahu 'alan nar. Ya, barang siapa mengerjakan, memelihara 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka haramallahu 'alan nar, maka diharamkan atasnya api neraka. Tapi ini salat asar, qobliyah asar, walaupun memang ada ikhtilaf di kalangan para ulama, ini 4 rakaat sebelum asar ini masuk qobliyah atau bukan. Niatnya qobliyah apa niat salat sunnah asar? Ya, karena sebagaimana pernah kita bahas dulu, ada pendapat ulama yang mengatakan tidak dikatakan qobliyah kalau tidak ada ba'diyah. Nah, seperti asar ini kan cuma ada qobliyah sebelum, tapi sesudahnya tidak ada. Maka lagi-lagi yang aman bagi kita kalau ingin mengerjakan salat
ya, sebelum asar, salat sunnah yang mengiringi salat asar, baik itu 2 rakaat maupun 4 rakaat, maka yang selamat adalah niatnya usolli sunnatal asri rakaataini atau usolli sunnatal asri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Jadi enggak ada kalimat qobliyah dan enggak ada kalimat ba'diyah. Sama seperti subuh. Subuh pun begitu. Apalagi subuh, sunat subuh itu jamaah rahimakumullah namanya banyak sekali. Salat 2 rakaat sesudah azan subuh, ya, itu namanya banyak sekali. Ada yang dinamakan salat fajar, ada yang namakan salat qobliyah, ada juga yang mengatakan salat sunnah subuh, bahkan ada juga yang mengatakan salat sunnah godat. Ya, salat sunnah godat, cuma kayaknya kita nggak umum ya. Godat, ya, godat itu pagi, ya, waktu pagi. Nah, terlepas dari itu jamaah rahimakumullah, kalau kita bingung cukup kita niatkan usolli sunnatal asri. Bahkan sampai juga ada yang mengatakan 4 rakaat sebelum asar itu bukan rawatib katanya, tapi itu adalah salat sunnah mutlak. Ada yang sampai mengatakan demikian, ya. Tapi sekali lagi bagi kita yang aman, itu niatnya usolli sunnatal asri arba'a rakaatin atau rakaataini mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Cukup. Jadi tidak dikatakan qobliyatan lillahi ta'ala atau ba'diyatan lillahi ta'ala, ya. Jadi itu jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian itu yang menjadi landasan bahwa pentingnya kita melaksanakan salat-salat sunnah, terutama rawatib yang mengiringi salat sunnah, salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Karena dari masing-masing pelaksanaan salat sunnah tersebut, baik itu qobliyah ba'diyahnya, memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri, sebagaimana yang nanti semua akan kita bahas atau yang dibahas di dalam kitab ini. Termasuk sebelumnya kita sudah bahas, ya, qobliyah subuh, apa keutamaannya? Jelas, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh atau fajar, karena fajar itu jumhur ulama mengatakan adalah qobliyah subuh, walaupun ada versi lain, ada pendapat lain, tapi jumhur ulama mengatakan fajar itu ya qobliyah subuh, ya. Itu jumhur ulama mengatakan demikian. Maka apa? Maka itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian juga sebelumnya kita bahas juga, yaitu salat sunnah zuhur, baik itu qobliyah maupun ba'diyah, yang dikerjakan baik 2 rakaat maupun 4 rakaat, itu punya keutamaan tersendiri. Bahkan termasuk salat sunnah sebelum asar. Itu diantara hadis yang menegaskan keutamanya tadi 2, yaitu yang pertama, Allah akan memberikan rahmat, ya, kepada hambanya, ya, yang menjalankan 4 rakaat sebelum asar. Ini jamaah rahimakumullah, rahmat itu kasih sayang Allah. Jadi kita harus semangat untuk senantiasa meraih, bukan hanya sekedar surganya Allah, pahala dan sebagainya, tapi harus meraih daripada rahmatnya Allah. Makanya jamaah rahimakumullah, pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita, ya, tentang kemerdekaan itu diawali dengan dengan adanya kalimat kata-kata dengan rahmat Allah yang maha kuasa, dan didorongi oleh keinginan yang luhur. Maka rakyat Indonesia mengatakan dengan ini kemerdekaannya. Cuma kadang-kadang prakteknya beda. Orang 17 Agustus identiknya hiburan, ya, bukan syukuran. Gitu jamaah rahimakumullah. Padahal pembukaan undang-undang jelas mengatakan dengan rahmat Allah, ya, dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, ya. Tapi mohon maaf, bukan berarti nggak boleh. Bagus kita mengadakan ada kegiatan di bulan Agustus, 17 Agustus, baik itu dengan lomba maupun kegiatan-kegiatan positif yang lainnya. Tapi jangan disepelekan, jangan diabaikan, yaitu nilai syukurannya. Karena mohon maaf ya,
lomba itu tidak mencerminkan sifat syukuran, Pak. Itu tidak hanya sekedar apa ya, orang termotivasi untuk berjuang, maaf dan sebagainya. Tapi kalau syukuran itu kan bisa asyukru bil lisan, kata para ulama, asyukru bil qalbi wa asyukru bil amal. Bahkan syukurannya jamaah rahimakumullah, ya kita bersyukur ya dengan merdekanya negara kita ini. Satu, kita bersyukur kepada Allah. Makanya Al-Quran surah An-Nasr yang ayatnya sering kita baca, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 3, Pak. Kita diperintahkan ketika kita mendapatkan kemenangan dalam ayat tersebut, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka kau akan melihat orang berbondong-bondong masuk ke dalam agamanya Allah. Lalu pada saat itu kita diperintahkan Allah, fasabbih, maka sucikan Allah, bihamdi, dengan memujinya, ya, dengan mengucapkan hamdalah, bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah, dan jangan lupa juga wastaghfir, dan juga dengan beristighfar. Itu sebenarnya, Pak, kalau kita mengisi kemerdekaan itu yang paling utama tadi, sucikan Allah, bersyukur kepada Allah, dan banyak beristighfar. Kenapa kok banyak beristighfar? Ya jelas, jangankan itu Pak ya, habis sholat saja, padahal kita habis sholat bukan habis maksiat. Di antara zikir yang dianjurkan kan istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ya Allahumma adhhibnil hamma wal hazan ghufranaka rabbana ilaikal masir. Kemudian astagfirullahalazim. Karena siapa tahu jamaah rahimakumullah, dalam sholat kita ini ada kekurangan, ada banyak kekurangan. Maka dengan kita beristighfar, mudah-mudahan terobati, tertutupi kekurangan-kekurangan daripada sholat kita. Begitupun ketika kita mensyukuri kemerdekaan juga harus diiringi dengan istighfar. Mohon ampun kepada Allah, barangkali kita ini dalam mengisi kemerdekaan ini tidak sesuai dengan harapan para pendiri bangsa, para pejuang dan sebagainya, jamaah rahimakumullah, terutama tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Maka kita beristighfar. Jadi jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ke depan kapanpun ketika kita dihadapkan dengan momen 17 ini, bukan hanya lomba dan lain sebagainya yang kita besar-besarkan, itu bagus kita laksanakan, tapi juga harus lebih dikedepankan lagi syukurannya, nilai syukurannya, terutama dengan paling tidak ya kita kirim doa lah untuk para syuhada, para pahlawan, karena mereka yang telah berjuang menjadikan mereka negara kita ini merdeka, ya. Karena dengan mohon maaf, kalau hanya sekedar dengan lomba-lomba nggak kebagian, nggak dapat apa-apa pahlawan, ya jamaah rahimakumullah. Tapi di samping kita mengadakan lomba-lomba bagus untuk hiburan, selain hiburan juga untuk memotivasi orang untuk berjuang dan sebagainya dari lomba tersebut, tapi juga jangan dilupakan agar senantiasa kita ini mendoakan para pejuang. Minimal kita hadoroh, minimal kita kirim doa, kirim hadiah untuk para pahlawan. Karena negara ini sekali lagi merdeka, undang-undang mengatakan bahwa merdekanya negara ini adalah diawali dengan rahmat Allah yang maha kuasa. Tuh, jadi ke situ-situ ngobrolnya, Pak. Jadi bapaknya jadi ke situ-situ ya. Momen 17-an. Nah, kadang-kadang kan gitu, mohon maaf ya. Mindsetnya kan gitu. Kita kalau kalau Agustusan ya seperti itu, apalagi mohon maaf kalau di kampung itu. Kadang-kadang hiburan 7 hari 7 malam. Enggak wayang kulit, jaipongan, ya, organ tunggal. Wah, sampai 7 hari 7 malam. Yang paling tidak ya tadi lomba-lomba. Sementara nilai syukurannya apa? Apa yang bisa kita berikan untuk para pahlawan? Ya, mereka justru mungkin menangis melihat orang-orang yang mereka yang telah mengorbankan harta benda bahkan jiwa raganya, anak cucunya begini, kan begitu. Kita prihatin jamaah rahimakumullah. Maka ketika kita dihadapkan momen apapun jamaah rahimakumullah, ya, apalagi momen besar seperti kemerdekaan Indonesia ini jamaah rahimakumullah, ini adalah momen yang dimana kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah. Karena salah satu syariatnya kita sekarang bisa sholat dengan tenang, bisa ngaji bisa dengan tenang, makan minum sekolah bisa dengan tenang, karena merdeka. Kita nggak ngebayangin dulu
Jangankan lagi belajar begini Pak, lagi makan, udah, waduh gak kebayang kita dulu, Masya Allah ya. Saya kalau dengar cerita kakek dulu begitu, Masya Allah ya Allah, nggak ngebayangin gimana tenangnya hidupnya kalau belum merdeka. Jangankan mau ngaji seperti ini Pak, jamaah rahimakumullah, mau makan, udah dengar suara tembakan, udah ngedon duluan Pak, jamaah rahimakumullah. Nah coba kita berpikir ke sana, jamaah rahimakumullah. Apalagi kalau kita lihat sejarahnya, kenapa tanggal 17 adalah tanggal yang dipilih ya oleh Bung Karno sebagai proklamator, sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Ini erat kental kaitannya dengan umat Islam, dengan sejarah dalam Islam ya. Selain juga di Jawa 17 itu angka yang istimewa, dalam Islam pun angka 17 ini luar biasa, jamaah rahimakumullah. Yang pertama ya, Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, nuzulul Quran. Yang kedua ya, 17 Ramadan juga di mana umat Islam saat itu memperoleh kemenangan besar, yaitu dalam perang Badar, di mana pada saat itu diingatkan dalam perang Badar itu Nabi mengatakan ketika umat Islam mendapatkan euforia, umat Islam euforia karena menang, tiba-tiba Nabi mengatakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ingat sahabatku, ingat wahai kaumku, wahai umatku, kita baru saja kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Apa itu jihad besar? Qala jihadun nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Jadi jamaah rahimakumullah, sesungguhnya yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Bisa jadi, boleh jadi sekarang negara kita 77 tahun sudah merdeka, terbebas dari penjajahan. Tapi siapa tahu diri kita masih dijajah. Entah itu dijajah oleh dunia, entah dijajah oleh jabatan, entah itu dijajah oleh harta, kekayaan, bisa juga dijajah sama istri. Mohon maaf. Ya kalau belum bebas kan berarti dijajah ya. Ya, orang merdeka kan orang bebas Pak ya. Kalau masih terkekang berarti belum merdeka. Coba. Mohon maaf. Kita selama ini nih ya, ketaatan kita, kepatuhan kita kepada di kantor, di mana, jamaah rahimakumullah, bandingkan ketaatan kepatuhan kita kepada agama. Kira-kira patuhan yang mana gitu, jamaah rahimakumullah. Ya, kalau diri kita masih ya jamaah rahimakumullah ya belum merdeka seutuhnya ya, maka ya berarti kemerdekaan itu hanya istilahnya secara umum, secara global negara kita, tapi diri kita masing-masing belum merdeka. Tapi mohon maaf ya, bukan ke sana arahnya. Yang terpenting di sini adalah, maksudnya adalah bisa jadi negara kita 77 tahun merdeka, tapi siapa tahu diri kita masih dijajah oleh nafsu, oleh setan, sehingga sulit kita ini untuk beribadah kepada Allah. Maka jamaah rahimakumullah, ciri orang-orang yang merdeka itu gampang, sederhana, yaitu ketika mereka mampu memenuhi undangan muazin. Ya, mereka mampu memenuhi seruan muazin. Muazin ketika mengatakan hayya 'alas shalah, mari kita salat. Kalau kita segera, kalau kita minimal kita kebagianlah berjamaah walaupun masbuk, maka kita termasuk orang merdeka. Makanya kalimat azan itu setelah hayya 'alas shalah, kesannya hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan, kemerdekaan. Berarti orang yang memenuhi undangan seruan muazin, mereka lah termasuk orang yang tidak terjajah, orang yang merdeka. Kadang-kadang orang, mohon maaf, saya yakin semua orang banyak ya, terutama kaum laki-laki yang ingin berjamaah, tapi kadang-kadang setan berbagai macam cara untuk menghalanginya. Bahkan bisa jadi nafsunya itu menghalangi dirinya dengan berbagai macam cara sehingga tidak bisa ke mushola, tidak bisa ke masjid, padahal hatinya pengen, berarti masih dijajah. Nah gitu jamaah rahimakumullah. Maka bersyukurlah jamaah rahimakumullah kalau negara kita merdeka, kemudian kita pun masih bisa melaksanakan ibadah dengan leluasa, maka diri kita tidak terjajah, kita pun merdeka seutuhnya. Minimal bagi kita seperti itu. Tapi kalau dengar azan kita ini ya ada kadang-kadang disibukkan
atau dengan nafsu dan lain sebagainya, jamaah rahimakumullah, berarti masih terjajah. Karena itu benar-benar dalam sholat ini jamaah rahimakumullah ya menunjukkan siapa di antara orang karakter yang merdeka. Maka itu 17 Agustus dijadikan 17 ke hari kemerdekaan juga harus mengingatkan kepada kita akan kewajiban yang utama, yaitu 17 rakaat. Kan gitu Pak ya. Jadi itu luar biasa Pak. Saya baca Pak dalam sejarah Bung Karno itu melatar belakangi 17 Agustus itu, yang tentu saja dari masukan-masukan dari para ulama, angka 17 itu dipilih sebagai hari kemerdekaan karena itu diantaranya, yaitu karena 17 diturunkannya Al-Quran. 17 juga Rasul mengingatkan ketika perang Badar menang, meraih kemenangan umat Islam, Nabi mengingatkan agar kita jangan terlalu euforia, karena sesungguhnya jihad terbesarnya adalah melawan hawa nafsu. Kemudian berikutnya 17 juga adalah salah satu kewajiban utama kita, yaitu 17 rakaat. Makanya jamaah rahimakumullah, kalau saya sih ya saya sama anak-anak pendidik di sekolah jamaah rahimakumullah tambahin, kalau 17 Agustus itu lagunya bukan hanya 17 Agustus doang. 17 rakaat waktu yang 5, itulah salah satu kewajiban kita. Jangan lupakan, jangan tinggalkan. Tambahin, itu mah tambahan. Itu mah tambahan jamaah rahimakumullah. Jadi intinya jamaah rahimakumullah sekali lagi, agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka berbagai macam cara, termasuk juga rasa syukur atas kemerdekaan, rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk dengan melaksanakan salat-salat rawatib, yaitu salat-salat yang mengiringi salat fardu. Itu juga insya Allah akan mendatangkan rahmat Allah, terutama diantaranya adalah menjalankan salat 4 rakaat sebelum asar. Adapun prakteknya boleh 2 kali salam, boleh 1 kali salam. Kalau yang 2 kali salam jelas itu 2 rakaat niatnya usolli sunnatul asri rakataini. Kalau 4 rakaat sekaligus itu usolli sunnatul asri 4 rakaatin, kemudian mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Kemudian biasa seperti sholat biasa, cuma tidak ada tahiyat awal. Ya, begitu seperti itu jamaah rahimakumullah. Seperti ketika melaksanakan sholat witir yang dikerjakan secara lagu sekaligus 3 atau lebih dari 3 rakaat, maka itu tidak ada tahiyat awal dalam sholatnya. Nah itu jamaah rahimakumullah, diantara keutamaan, ini kemana-mana ya. Diantara keutamaan daripada salat sunnah sebelum asar yang dikerjakan 4 rakaat, maka sekali lagi Rasul mengatakan dalam hadisnya, rahimallahu abdan shalla arba'an qabla al-asri. Allah memberi rahmat akan hambanya yang salat 4 rakaat sebelum salat fardu asar. Dan tadi kalau kita keutamaan yang lainnya tadi adalah man shalla qabla al-asri arba'an haramallahu 'alan nar. Orang yang salat sebelum asar 4 rakaat insyaallah diharamkan dirinya atas api neraka. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, setelah kita mengerjakan salat asar qobliyah asar, maka seyogianya kita jangan tinggalkan hal yang demikian itu agar kita mendapatkan rahmat, ya, dan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mengerjakannya daripada tadi, yaitu 4 rakaat sebelum asar. Kemudian apabila selesai kita daripada salat fardu asar, maka jangan masgul, artinya jangan disibukkan dengan perkara-perkara yang ghaflah, perkara-perkara yang sia-sia, melainkan dengan seupama yang sebelumnya pernah kita bahas, agar setiap saat, setiap waktu yang kita lewati supaya dapat tetap bernilai ibadah, walaupun kita sedang tidak mengerjakan sholat, walaupun kita sudah selesai mengerjakan ibadah sholat, akan tetapi nilai pahala akan bisa terus diterima apabila kita melakukan perkara-perkara yang bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya jamaah rahimakumullah, setelah kita melaksanakan sholat asar,
itu tentu saja usahakan juga jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, termasuk yang dimakruhkan. Kalau diharamkan jelas banyak ya. Kalau yang dimakruhkan apa? Itu kailullah. Yang dimakruhkan setelah asar, kailullah. Apa itu kailullah? Tidur sore. Ya, itu termasuk. Jadi itu salah satu perbuatan yang dikatakan masgul, dikerjakan setelah asar. Kalau kita tidak mampu menambah amal ibadah kita di waktu antara asar sampai dengan maghrib, paling tidak kita bisa meninggalkan perbuatan yang dosa, perbuatan yang haram, bahkan yang makruh. Nah itu jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian kalaupun kita misalkan tidak ada kegiatan aktivitas apapun jamaah rahimakumullah, maka paling tidak waktu antara asar dengan maghrib itu juga dimanfaatkan kita untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tuntunan zikir, ya, tuntunan zikir ba'da asar itu sangat banyak sekali. Bahkan sampai dengan ada istilah zikir pagi dan petang, kan gitu. Ada al-ma'surat. Karena memang waktu pagi dan waktu petang itu waktu yang sangat istimewa, waktu yang punya keutamaan sendiri. Nanti kita akan ketemu jamaah rahimakumullah. Yang jelas bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Ya wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir, dan wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah di waktu pagi dan sore. Nah itu jamaah rahimakumullah. Intinya jangan sampai masgul. Itu masgul itu tadi ya, perkara-perkara yang bisa mendatangkan dosa. Walaupun perkaranya belum jadi dosa, tapi bisa mendatangkan dosa. Nah kemudian jamaah rahimakumullah, ketika kita di waktu sore itu bisa kita manfaatkan dengan menuntut ilmu, atau memberi manfaat kepada agama, atau menolong kebajikan kepada segala manusia, atau berbuat ibadah yang sunnah seperti membaca Quran dan segala awrad atau zuwirid, atau berusaha kepada sesuatu yang membawa kepada kehidupan di dalam dunia yang menolong kepada akhirat. Nah ini pun harus jadi catatan jamaah rahimakumullah. Ketika kita mungkin disibukkan dengan pekerjaan kita, ma'isyah kita, mata pencaharian kita, maka jadikan motivasi utama kita dalam mengejar atau mencari ma'isyah tersebut adalah agar bisa menolong terhadap kebaikan agama kita. Jadi kalau kita kerja bukan hanya untuk mencari kesenangan dunia, kita kerja bukan hanya mencari supaya kita bisa hidup hedonisme, bisa hidup apa yang kita ingini kita bisa raih. Tapi bukan itu kita bekerja, maka nilai kerjanya tidak ada ibadah, tidak ada pahala. Tapi kalau kita niat kerja kita ini agar bisa menolong kepada agama kita. Maksudnya apa sih? Bisa menolong kerja, bisa menolong kepada agama kita. Artinya jamaah rahimakumullah, ya katakanlah begini, ketika kita ibadah, salat, kemudian dalam kehidupan kita ekonomi kita misalkan sedang terpuruk, itu kadang-kadang berpengaruh kepada kekhusyuan salat kita. Orang ketika salat Allahu Akbar, kalau dia tenang, wah beras aman, asap aman, rokok aman, semua aman lah, kita katakan aman ya. Salat jadi tenang Pak. Tapi Allahu Akbar, anak ngerengek minta bayaran sekolah, menal listrik udah mau habis, itu kan ngaruh Pak. Itu yang dikatakan supaya kita niatkan bekerja kita ini agar bisa menolong kepada agama kita. Jadi kita bisa berpengaruh dalam ibadah kita itu jadi lebih tenang. Tujuannya gitu, untuk meraih ridha Allah. Karena tidak bisa dipungkiri jamaah rahimakumullah, terkadang kondisi ekonomi juga mempengaruhi kualitas ibadah. Ya bisa ngerasain jamaah rahimakumullah. Begitu Allahu Akbar, orang-orang udah mikirin pesawat, mikirin apa, ya Allah, pendaringan beras habis ya Allah.
Itu kerasa jamaah rahimakumullah. Kadang-kadang lebih sulit konsentrasinya, Pak. Ya, lebih sulit konsentrasinya ketika kita dihadapkan misalkan katakan sholat. Konsentrasinya lebih sulit ketika memikirkan ekonomi. Maka niatkan bekerja kita ini agar bisa tercukupi kebutuhan hidup, ya. Bukan untuk kemewahan hidup ya, tapi untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sehingga dengan tercukupinya kebutuhan hidup, kita bisa tenang dalam ibadah. Kan gitu. Itu jamaah rahimakumullah. Dikarenakan waktu sudah isya, ya nanti kita lanjutkan lagi sampai dengan nanti amaliyah sebelum maghrib, sesudah maghrib dan seterusnya, sampai dengan subuh dan seterusnya. Ini masih panjang perjalanan ataupun pembahasan pasal adab isti'dadi lisair salawat. Pasal ini masih cukup banyak pembahasannya. Di antaranya adalah intinya membahas yaitu agar kita mempersiapkan sholat kita. Kalau kita kerja selalu kita persiapkan, kita mengerjakan apapun kita selalu persiapkan, tapi begitu pun dengan sholat harusnya kita pun jauh harus lebih dipersiapkan. Jangan ketika kita kerja pakai seragam rapi dan sebagainya sesuai dengan instruksi, begitu kita sholat apa adanya. Ya memang apa adanya dalam arti tidak pernah diusahakan. Ini loh, sholat ini kita mau menghadap Allah, sholat ini kita mau berdialog dengan Allah. Yang kira-kira pantas kan gitu. Ya itu jamaah rahimakumullah. Intinya sampai ke sana, persiapkan diri kita, jasmani rohani kita, dan sesuatu hal yang mendukung kita dalam mengerjakan ibadah sholat, agar sholat kita agar bisa mendukung daripada kesempurnaan sholat kita. Demikian jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk diri pribadi dan umum para jamaah sekalian. Ya paling tidak intinya berusahalah kita untuk selalu sholat tepat di awal waktu, sekalipun terlambat, sekalipun masbuk masih mending. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang fawailul lil musallin, orang yang celaka dalam sholatnya, yaitu orang-orang yang sahun, mereka yang melalaikan sholatnya, bahkan terkadang terkesan menunda-nunda waktu sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi keutamaan dalam beribadah untuk mendukung daripada kesempurnaan ibadah kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walankum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.